Oke, tes tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengeran Pak. Kedengaran ya? Pak, Oke. Nah, masih banyak yang masuk soalnya sebentar saya teteng dulu. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai aja deh sambil nih. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya untuk teman-teman semua. Jadi hari ini kita mulai mulai setelah UTS ini kemarin tuh ada aturan baru. Jadi kita harus tatap muka. Nanti ada 2 sesi ya. Jadi 2 sesi untuk pertama itu sekitar 40 menit. Jadi 40 menit pertama, setelah itu 70 menit kita breakdown dulu. Nanti sesi kedua baru 40 menit lagi sampai terakhir. Itu rule-nya seperti itu ya. Saya rasa teman-teman udah ini ya, sudah paham ya. Kita ikutin aja ya. Sebenarnya tanggung banget ya. Pakai ada acara sesi kedua juga ya ininya. Oke, baik. Jadi gimana untuk UTS-nya gimana? Ada kendala UTS-nya, teman-teman? Ada kendala mungkin untuk UTS-nya? Apa ada nggak bisa jawab? apa Pak? Ya, lo gimana? Kenapa? Kenapa sih lo? Enggak Pak. Oh, oke, suara putus habis. Oke, nggak, kalau gitu nanti kita bahas aja. Jadi kalau pas pertemuan offline nih kita coba bahas. Yang jelas ini baru UTS kok, nanti kan ada nilai UAS dan tugas ya. Oke, jadi hari ini saya mau membahas sedikit mengenai cara pembayaran letter of credit ya, letter of credit. Ini saya agak-agak ini, saya sebentar saya sharing dulu ya. Sudah tampil ya? Sudah Pak. Oke, jadi hari ini saya mau membahas sedikit mengenai tentang pembayaran dengan letter of credit. Jadi kemarin itu kita sudah membahas beberapa pembayaran yang non letter of credit atau tidak menggunakan letter of credit istilahnya ya. Istilahnya non letter of credit. Ada beberapa pembayaran yang kita sudah bahas seperti open account, advance payment, barter, COD, CAD, ya, CBD. Nah, itu adalah collection maksud juga ya. Nah, itu cara pembayaran yang non LC. Jadi bank tidak dilibatkan secara langsung. Walaupun dalam hal pembayaran tetap bank dilibatkan. Cuman dalam hal ini bank tidak terkait langsung dengan dokumen ya, dengan menjaminan pembayaran. Nah, kalau dengan LC di sini bank benar-benar bertanggung jawab terhadap dokumen, terhadap cara pembayaran. Bahkan bank pun kadang-kadang memberikan kredit ya. Jadi misalkan kita sebagai eksportir tapi belum terima duit nih, bank bisa juga menalangin dulu. Atau sebagai importir kita harusnya bayar LC-nya tapi pada saat bayar kita tidak punya dana, bank bisa nalangin dulu. Nah, itu bedanya dengan non LC seperti biasa. Nah, kalau untuk LC yang jelas yang membuka LC adalah importir ya. Jadi yang beli barang. Kalau nanti kita mau impor barang, tiba-tiba si penjualnya bilang, oh bayarnya pakai LC ya. Maka yang buka LC adalah kita sebagai pembeli ya. Tapi kalau ada orang yang beli barang sama kita, terus disepakati pakai LC, maka yang buka LC di luar negeri sebagai pembelinya. Itu ya yang bisa dicatat bahwa yang membuka LC adalah importer. Nah, ini nanti di tugas ada saya buatkan ini ya formulir pembukaan LC. Jadi pada saat ini saya ini dulu ya. Ini dasar hukumnya dari BI, dari UCP 600 ya. UCP 600 itu dari ICC ya, International Chamber of Commerce. Jadi berkedudukan di Paris. Jadi, kalau kita namanya mungkin di sini
Kadin ya, Kadin, tapi Kadinnya Kadin internasional. Kelembagaannya namanya ICC atau International Chamber of Commerce. Itu berkedudukan di Prancis ya, di Paris. Ya, nah itu dasar hukumnya kalau internasional. Kalau dasar hukumnya yang di Indonesia kita ambil pakai ada yang berisik suaranya. Jadi kalau yang dari Indonesia dasar hukumnya adalah dari BI ya, Bank Indonesia. Nah, ini ada beberapa revisi. Jadi UCP itu Uniform Custom Practice ya. Jadi untuk mengatur tata cara perbankan, terutama dalam hal tata cara bayar, tata cara dengan LC, tata cara transfer antar banking atau bank to bank transfer ya, atau reimbursement banking. Sebenarnya ada lagi satu lagi URC, Uniform Reimbursement for Custom. Ada juga untuk standby LC ya. Nanti yang untuk LC sendiri mengacunya kepada UCP 600. Ya saat ini ada yang terakhir yang dipakai adalah UCP 600. Mungkin nanti tahun 2010 atau 2025 nanti bisa jadi dirubah lagi jadi UCP 700 ya. Ada juga sekarang untuk menyesuaikan kemajuan zaman dibuka yang namanya EUCP ya. Jadi itu perubahannya. Nah ini tadi definisinya sedikit mengenai LC bahwa LC itu dibuka ya. Letter of credit simply defined ya, is written instrument. Jadi instrumen yang ditulis atau yang diterbitkan oleh bank atas permintaan customernya at request of its customer, atau juga dibilang buyer atau importer. Ya, jadi jelas ya bahwa LC dibuka oleh buyer, oleh pembeli, oleh importer atau customernya si bank. Atau ada yang juga bilang applicant. Jadi kalau ada istilah itu applicant, buyer, importer ya itu sama aja ya. Ini jadi juga ya. Judulnya cuma namanya beda-beda ya. Whereby the bank promises. Jadi di mana bank berjanji ya untuk membayar kepada eksportir, to pay the beneficiary atau eksportir. Jadi eksportir bisa juga dibilang beneficiary. Jadi kalau ada istilah beneficiary itu sama juga dengan eksportir. Ya. Berjanji untuk membayar kepada eksportir, ya. Karena kita impor barang kan berarti kita bayar kepada eksportir ya. Cuma nanti bayarnya karena di LC maka bank yang menjamin. Bank berjanji untuk menjamin pembayaran kepada eksportir for goods or services ya, untuk impor barang atau jasa, provided that eksportir present all document called for ya. Jadi dengan syarat bahwa eksportir menyerahkan dokumennya sesuai dengan yang tercantum dalam LC and meet all other term and conditions set out in the letter of credit. Jadi semua dokumen sesuai yang diminta dalam LC. Ya, kalau beda tidak akan dibayar itu aja. Jadi kalau ada dokumen yang salah, maka bank tidak akan membayar. Ya, disitulah bank melindungi si importer juga. Jadi kalau dokumennya salah, maka bank tidak akan bayar gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi untuk letter of credit dibuka oleh importer. Nah, ininya ya saya rasa ini manfaatnya sudah kita lewatin, tapi yang jelas manfaatnya memang untuk ekspor itu tadi ya. Jadi bisa membiayai, bisa untuk mendanai, bisa untuk mengontrol dokumen semuanya bisa. Tapi ada beberapa kelemahan daripada LC. Jadi LC itu kalau LC itu bank tidak berhubungan dengan barang. Ya, tidak berkaitan dengan barang, hanya berkaitan dengan dokumen. Ya, itu kelemahannya. Jadi kalau nanti ada saya impor barang pakai bank, impornya misalkan furniture, dokumennya benar tapi ya dokumennya furniture, BL-nya furniture, ya, jenisnya udah benar,
packing listnya furniture udah benar semua, maka bank akan bayar. Nah, tiba-tiba begitu barangnya dibuka bukan furniture ya. Nah, si importir tidak bisa menyalahkan pihak bank. Bang kok saya ini sih terimanya bukan furniture ya. Dia nggak bisa komplain karena bank lihat dokumen. Kalau dokumen furniture semuanya sesuai dengan DLC, maka bank bayar. Walaupun isinya nanti bukan furniture ya. Jadi bank tidak bisa disalahkan dalam hal ini karena bank hanya terkait dengan dokumen, tidak dengan barang. Begitu juga kalau ada kerusakan, misalkan ada kerusakan barang, oh begitu diterima importir barangnya cacat, barangnya tidak sesuai dengan permintaan, itu pun tidak bisa dikomplain ke bank. Langsung aja mereka kontak ke penjualnya. Jadi bank sudah selesai urusannya karena bank sudah membayar maka sudah selesai, tidak berkait dengan barang. Itu kelemahannya. Dan kedua, kalau lewat bank itu biayanya besar. Jadi karena bank mengenakan biaya, maka biayanya pasti ada biaya yang timbul dalam pembukaan LC tersebut ya. Tetapi dalam hal ini tetap masih aman adalah menggunakan letter of credit. Itu ya. Nah, ini nanti ada prosesnya bahwa letter of credit ini pertama-tama kalau setelah ada transaksi jual beli antara eksportir dengan importir, maka importir membuka LC. Ya, membuka LC nanti bank akan memberikan namanya aplikasi pembukaan LC atau formulir pembukaan LC. Nah, nanti itu kalian coba isi. Saya sudah isi sudah upload di LMS. Nanti yang nanti kalian isi itu adalah formulir pembukaan LC ya, sesuai dengan sales kontrak. Nah, formulir pembukaan LC itu nanti diserahkan oleh bank kepada importir, maka importir isi. Kan pihak bank nggak tahu ya, impornya apa nih, barangnya apa. Jadi kita yang isi semuanya. Nama barangnya, tujuan negaranya, berapa banyak, ya semua itu kita yang isi. Karena bank nggak tahu. Bank dalam ini tidak tahu apa yang kita mau impor. Jadi kita pun tidak bisa menyerahkan, oh bang, nih saya sesuai dengan ini nih, kontrak order nih barangnya. Nggak bisa. Bank dalam hal ini tidak terkait dengan kontrak. Ya, jadi ada aturan bahwa bank tidak terkait dengan kontrak antara importir dan eksportir. Jadi kalau mau impor, isi aja nih pembukaan LC-nya sesuai yang kamu isi. Sesuai yang kamu isi, itulah yang saya bikin, yang saya buatkan sebagai letter of credit. Jadi kalau kita isinya salah, ya bank juga ikut salah ya. Karena yang tahu isinya kontrak itu cuma kita sebagai importir. Tapi si bank tidak mau terkait dengan impor, purchase order atau dengan kontrak order. Tidak terkait dalam hal ini ya. Itu. Jadi setelah nanti selesai kita mengisi aplikasi pembukaan LC, nah yang nanti kalian isi, nanti maka diserahkan kembali ke bank. Nah, berdasarkan isian itulah maka bank menerbitkan LC atau issued LC ya. Nah, maka bank yang menerbitkan LC ini disebut opening bank atau issuing bank. Ya, jadi kalau kita impor datanglah ke bank, misalkan bank di sini bank BCA atau bank BNI, maka bank BNI yang kita datengin, yang kita instruksikan untuk buka LC dan dia membuka LC, maka disebut sebagai issuing bank atau opening bank. Itu ya. Makanya tadi di definisi dijelaskan bahwa bank akan menerbitkan LC at request of importer, atas permintaan importer. Kalau nggak ada request dia nggak akan buka gitu aja ya. Ini disebut opening bank. Nah, nanti opening bank ini misalkan tadi kita bukanya lewat BCA, maka BCA akan menerbitkan LC ditujukannya ke bank di luar negeri, bank si eksportir. Ya, misalkan di Amerika dia di Citibank, maka BCA kirim LC ke Citibank. Nah, Citibank yang terima LC, maka dia akan menerima LC tersebut, maka harus diteruskan kepada nasabahnya, si eksportir. Kan mereka Citibank pasti sudah dikasih tahu ya antara eksportirnya dengan Citibank. Nanti ada LC ya dari Indonesia, dari BCA misalkan. Nah, Citibank begitu terima, maka dia segera meneruskan LC tersebut kepada nasabahnya dia sebagai eksportir. Nah, posisi Citibank ini maka sebagai advising bank, bank penerus LC, ya.
advising bank. Atau kalau nanti si eksportir menyerahkan dokumennya ke Citibank, maka Citibank disebut juga sebagai negotiating bank. Negotiating bank. Karena si eksportir akan menyerahkan dokumennya ke Citibank. Berarti dia nego ke Citibank. Maka Citibank bisa disebut juga sebagai negotiating bank. Sekaligus advising bank. Karena bisa terjadi nanti pada saat si eksportir terima LC, dia kirim barang, dokumennya bisa terjadi tidak dikasih ke Citibank. Misalkan dikasih ke Bank of America gitu. Jadi nanti negotiating banknya adalah Bank of America, bukan Citibank lagi. Kalau nanti di LC-nya menyatakan bahwa eksportir boleh menyerahkan dokumennya ke lain bank atau bank mana saja di Amerika ya. Nanti ada biasanya di LC ada ditulis available with any bank in USA. Maka si eksportir boleh menyerahkan dokumennya ke bank apa saja yang di Amerika. Kecuali kalau di LC itu disebutkan restricted ya. Jadi dengan jelas ya, dijelaskan bahwa dokumen must be negotiated to Citibank. Maka si eksportir harus menyerahkan dokumennya ke Citibank. Itu ya ininya. Nah, nanti begitu terima LC dari si eksportirnya, maka dia segera mengirimkan barang. Nah, mengirimkan barang ke Indonesia. Setelah mengirimkan barang, biasanya kewajiban eksportir apa? Setelah mengirimkan barang, kewajiban eksportir apa? Ada yang tahu? Setelah eksportir mengirimkan barang, kewajiban si eksportir apa setelah itu? Ada yang mau jawab, teman-teman? Setelah dia kirim barang, setelah itu kirim apa? Kepada si pembeli. Ayo, nggak usah nggak usah takut, nggak usah malu-malu ya. Kalau jawab, ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Wah, ini kayaknya ini nih. Kayaknya nggak ada yang ini nih. Dokumen, Pak. Ya, ya, ya. Oke, William Kirim dokumen. dokumen kayak Hmm. packing list, invoice gitu-gitu ya, Pak. Oke, iya. Ya, setelah dia kirim barang kan harus segera kirim dokumen ya ke pembeli. Kwitansi, kalau kita kan kwitansi lah, packing list, invoice ya, sama dokumen pengiriman atau bill of lading atau RW bill ya. Nah, kalau yang non LC kan dia kirim barangnya langsung kirim dokumennya langsung ke kita ya, sebagai pembeli ya. Tapi kalau untuk LC ini maka si eksportir tidak menyerahkan dokumen asli ke kita sebagai pembeli. Kita cuma dikasih dokumen kopi. Dokumen aslinya diserahkan ke bank. Ya, ya ini contoh tadi Citibank. Maka si eksportir menyerahkan dokumennya ke Citibank. Dokumen asli ya, bukan dokumen kopi. Dokumen kopinya dikasih ke kita. Nah, di sinilah fungsi bank di sini karena bank itu bertanggung jawab, maka setelah eksportir menyerahkan dokumennya ke bank, bank Citibank tidak akan terima begitu aja. Citibank akan cek itu dokumen, benar atau enggak, sesuai dengan yang di LC atau tidak. Jadi misalkan di LC menyatakan bahwa description of good-nya atau nama barangnya kualitas A1. Tiba-tiba di invoice-nya, packing list-nya si eksportir bikin kualitas A2. Gitu misalkan ya contohnya. Maka Citibank akan tolak itu dokumen. Tolong benerin dong. Di LC kan tertulis A1. Kok kamu di invoice-nya A2? Nah, di sini fungsi bank mengamankan dokumen. Jadi selama dokumen itu tidak sesuai, maka bank tidak akan menerima dokumen tersebut. Ya, misalkan lagi pengiriman paling lambat ya paling lambat tanggal misalkan tanggal hari ini lah ya. Tanggal hari ini tanggal 22 ya. Saya lupa lagi. Tanggal 23 ya. Jadi pengiriman paling lambat tanggal 23. Si eksportir baru ngasih hari Senin. Kan pasti BL-nya hari Senin dong, ya.
Nanti kan si bank lihat lagi, oh nih BL-nya kok telat. Harusnya kan maksimal tanggal 23, tapi kamu kirim tanggal 25. Maka di sini bank pun akan menolak lagi. Ini penyimpangan. Namanya description. Kalau diskrepensi, kalau kita bilang itu diskrepensi. Nanti si eksportir dikasih tahu lagi sama bank, ini ada diskrepensi nih, diskrepensinya apa? Kamu kirimnya telat karena di LC maksimal tanggal 23, tapi kamu kirim tanggal 25. Nah, itu salah satu kasus. Makanya sebagai Citibank, sebagai negotiating bank, dia akan periksa semua dokumen. Jangan sampai ada salah sedikit pun, karena fatal. Nanti kalau ada salah dokumen, dia tidak akan dibayar oleh BCA. Gitu, risikonya. Risikonya tidak akan dibayar oleh BCA. Maka kalau ada penyimpangan, oh misalkan, kecuali ada kesepakatan. Nanti kalau misalkan ada penyimpangan, kirimnya telat nih. Si eksportir bilang, oh nggak apa-apa, terima aja. Karena saya udah negosiasi sama pembelinya di Indonesia bahwa dia terima walaupun telat. Maka bank minta bukti, mana buktinya? Atau bikin pernyataan bahwa importir akan membayar walaupun pengiriman telat. Jadi bank di situ hati-hati, hati-hati banget ya. Nah, oke, setelah dokumen sudah clear, tidak ada penyimpangan, maka Citibank akan mengirimkan dokumennya ke BCA ya dengan cara tercepat, misalkan pakai kurir ya atau pakai apa tercepat supaya si BCA terima. Begitu BCA terima dokumen, BCA pun tidak akan langsung membayar kepada si Citibank, tapi dia akan cek lagi dokumennya, ada penyimpangan atau tidak ya. Dia cek lagi dengan teliti. Karena ini dia melindungi si importir. Jangan sampai dokumennya salah. Nah, maka begitu ada kesalahan, maka si BCA akan confirm ke Citibank. Citibank, dokumen kamu ada penyimpangan nih, ya, ada diskrepensi. Maka saya tidak akan bayar. Nah, itu risikonya. Makanya Citibank risiko tidak terbayar. Nah, maka setelah diperiksa tidak ada penyimpangan, barulah si BCA kasih ke bayarnya, ke importernya. Kan pasti dia butuh dokumennya dong untuk clearance di sini ya, di Jakarta, di Tanjung Priok. Maka pasti si importer butuh dokumennya. Nah, karena tadi si importer mesti bayar ke eksportir lewat bank, dalam hal ini bank kalau memang LC sudah tidak ada penyimpangan, seharusnya bank membayar kepada Citibank. Nah, barulah dia kepada si importir. Begitu mau ambil dokumen, bayar dulu dong. Ya, bayar dulu, baru saya kasih dokumen. Nah, di situ bank mengamankan juga dari segi sisinya si bank bahwa si importer akan dikasih dokumen setelah bayar. Maka setelah dia pembayaran, maka si importer dikasih dokumen. Nah, untuk ke luar negerinya nanti BCA akan bayar lagi ke luar negeri. Setelah Citibank terima pembayaran dari BCA, maka si Citibank segera membayar lagi kepada eksportir. Nah, itu mekanismenya, bisnis prosesnya seperti itu lah. Ininya apa letter of credit dasarnya. Kita ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, ada yang mau tanya? Nggak ada nih, kalau nggak ada nanya berarti udah pada ini, sudah pada paham semua ya. Oke, jadi itu ininya proses kalau Sorry, saya ya. mau nanya, Pak. Oke, silakan tanya, nggak bayar kok, tenang aja. Ya, Iya, jadi Citibank itu perannya apa ya, Pak? Jadi kan yang terima LC-nya kan terima dokumen itu kan BCA. Terus yang Hmm. bayar ke eksportirnya tadi Citibank. Citibank itu perannya apa ya, Pak? Sorry, saya Citibank kan, telat masuk tadi. nggak apa-apa. Citibank kan nanti yang akan memeriksa dokumennya. Jadi si eksportir kan tadi kasih dokumen aslinya ke Citibank, ya, kasih dokumen asli ke Citibank. Nanti Citibank yang nagih ke BCA kan. Kan BCA nanti harus bayar ke Citibank. BCA ini dokumennya loh, udah lengkap, udah saya periksa, saya kirim ke kamu ya. Nah, kalau misalkan dokumen tidak kesalahan, maka kamu segera bayar ke saya, gitu. Jadi kepanjangan tangan si eksportir gitu. Karena kan dia eh, kirim dokumen, selain itu nagih ke BCA. Nah, maka BCA pun kalau dokumennya tidak ada penyimpangan, dia harus segera bayar ke Citibank. Nah, begitu bayar ke Citibank, maka Citibank akan bayar ke eksportirnya. Itu loh.
Citibank fungsinya di situ sebagai mengamankan pembayar juga, mengamankan dokumen juga, dan sebagai kepanjangan tangan dari eksportir. Itu kira-kira gitu ya, Karen? Paham kira-kira? Oke. Ada. Ya, paham Pak. Dapat gambarannya. Makasih ya, Pak. Mm-mm. Nah, sebagai BCA sendiri, sebagai bank, dia juga akan mengamankan dokumennya si importir. Karena apa? Dia tidak akan bayar ke Citibank kalau dokumennya juga bermasalah gitu. Jadi dia melindungi si importir. Kecuali kalau si importir dan eksportir setuju ya. Misalkan ada dokumen yang salah, tapi si importir eksportir setuju. Udah deh nggak apa bang, bayar aja deh. Maka BCA akan bayar. Kalau ada pernyataan dari importir, misalkan dokumennya ada salah nih. Dokumen ada salah nih, saya nggak mau bayar ya. Si Citibank gitu. Ya udah, saya maksudnya BCA dia bilang setelah terima dokumen, Citibank dokumen lo ada salah nih, saya nggak mau bayar. Ya posisinya Citibank ya nggak bisa apa-apa, ya. Karena dia BCA wewenang di situ bayar kalau dokumennya lengkap. Makanya tadi si Citibank juga berhati-hati supaya LC-nya kebayar, maka dia cek dokumennya supaya benar dulu, baru dia kirim ke BCA. Itu posisinya. Ini kasusnya pernah kejadian, saya pernah ceritain. Jadi saya waktu di perbankan dulu, kebetulan impor yang buka LC di nasabah saya sebagai sebagai nasabahnya dibuka LC. Waktu itu LC-nya kayaknya ke India gitu. LC-nya ke India. Nah, begitu barangnya sudah dikirim ke Jakarta, sampai Jakarta kan saya ini dong si importer ini mau ambil dokumen gak loh? Dokumennya udah dapet nih dari Bank of India. Ternyata si importirnya ternyata nakal juga deh. Wah, saya nggak punya duit Pak. Gimana saya mau bayar? Loh, coba deh Bapak cari penyimpangan deh supaya kita nggak bayar. Wah, saya bilang ribet juga ini. Akhirnya saya cari penyimpangan sampai korek-korek. Ternyata ada satu tulisannya itu. Jadi PT-nya kan namanya misalkan PT-nya ABC gitu ya. Tapi di invoice-nya tulisannya PT A titik B titik C gitu. Ada titiknya doang nih. Saya langsung bilang ke Bank of India, dokumen Anda salah karena apa? Nama ekspornya kan PT ABC, tapi di situ tertulis di invoice di dokumen PT titik A titik B titik C. Udah selesai. Jadi kita nggak bayar ke India karena apa? Dokumen salah gitu aja. Gitu loh. Jadi dokumennya karena bermasalah maka kita tidak bayar. Itu posisinya. Kalau importir posisinya agak kuat. Tapi yang eksportir harus hati-hati karena nanti dia akan tidak terbayar. Itu intinya. Oke, saya rasa jelas ya posisinya antara di perbankan ininya ya. Nah, saya mau tanya lagi, apakah semua bank bisa buka LC atau ke bank mana kita bisa buka LC? Gitu. Apakah BCA bisa buka LC atau kok BNI bisa buka LC? Apakah Bank Mandiri bisa buka LC? Atau apakah kategori bank untuk bisa buka LC? Ada yang tahu? Jadi kalau kalian mau buka LC, kalian datang nih ke mana ya? Ke BPD dah, Bank Pembangunan Daerah. Atau BPR gitu. Kira-kira bisa nggak? Mungkin ada yang tahu nih. Orang perbankan, mungkin ada yang orang perbankan tahu. Apakah semua bank bisa membuka LC? Oke, nggak ada yang tahu. Enggak, Pak. Nggak ya. Oke. Jadi tidak semua bank bisa melakukan pembukaan LC. Hanya bank yang kategorinya bank devisa. Ya, jadi bank itu nanti ada bank devisa, ada bank non devisa, ada BPR. Kalau bank devisa ini pasti dia punya rekening di luar negeri, punya koneksi ke luar negeri, ya, punya koresponden ke luar negeri, maka dia bisa membuka LC atau melakukan transaksi valuta asing. Itu bank devisa karena dia punya rekening di luar negeri dan punya rekening di BI.
Tapi kalau bank non devisa dia tidak punya rekening di luar negeri, hanya punya rekening di BI. Nah, itu perbedaannya. Maka eh, dia tidak bisa melakukan pembukaan LC. Sedangkan kalau BPR dia tidak punya rekening di BI, apalagi ke luar negeri, di BI aja nggak punya rekening. Makanya kalau BPR kalian lihat tidak bisa melayani clearing, tidak bisa mengeluarkan cek, tidak bisa mengeluarkan giro. Makanya dia cuma simpan pinjam. Nah, karena statusnya dia tidak punya rekening di BI. Jadi kedudukannya yang paling rendah BPR gitu aja lah ya kalau menurut kastanya ya. Yang paling tinggi itu ada bank devisa. Nah, lantas bank devisa siapa aja? Nah, umumnya bank-bank besar atau bank asing itu sudah pasti bank devisa, ya, bank-bank besar. Nah, di sini banyak ya BCA bank besar pasti dia devisa. Bank Mandiri, bank pemerintah itu sudah pasti devisa semua, sudah pasti devisa. Ya. Nah, kalau nggak tahu mungkin bank-bank kecil di sini saya nggak tahu sekarang bank-bank kecil itu masuk kategori mana aja ya. Tapi yang jelas kalau sekelas BCA, Bank Danamon, bank apalagi di sini banyak ya macam-macam. Nah, itu yang kategori besar itu sudah pasti mereka bank devisa melayani jasa pedagangkan luar negeri atau falas gitu ya. Itu kategorinya ya. Oke. Nah, ini tadi ini ya apa pihak-pihak yang langsung terkait nanti tadi sudah jelaskan ada issuing bank, ada advising bank. Jadi issuing bank yang membuka LC, advising bank yang meneruskan LC, ya. Reimbursing bank nih yang membayarkan LC tersebut. Jadi si BCA tadi sebagai reimbursing bank karena dia membayar ya. Confirming bank ini bank yang mengkonfirmasikan. Jadi pada saat ada ya ini terjadi di tahun 98 ya. Jadi tahun 98 itu waktu Indonesia krisis ya krisis 98 ya, kerusuhan Mei 98 itu kan Indonesia itu jatuh ya, ekonominya dan US dollar naiknya tinggi. Nah, pada saat itu ekonomi kita sedang jatuh. Jadi LC yang dibuka di Indonesia oleh bank di Indonesia tidak dipercaya di luar negeri. Contohnya tadi BCA, ya, Bank Mandiri, dia mau buka LC ke Amerika. Orang Amerika tidak mau terima. Karena apa? Takut nggak dibayar. Wah, negara lu aja kasarnya gitu kan. Negara lu aja lagi hancur, gimana mau buka LC? Gua nggak percaya kan gitu kasarnya. Nanti nggak dibayar lagi jangan-jangan gitu ya. Jadi bank to banknya nggak percaya ya. Nah, untuk menjamin kepercayaan itu maka dicarilah namanya confirming bank atau bank penjamin. Jadi bank penjamin pada saat itu adalah di Indonesia itu HSBC Singapura. Jadi HSBC Singapura yang menjamin LC yang dibuka oleh bank-bank di Indonesia. Jadi nanti di LC tersebut dicantumkan bahwa LC ini dijamin oleh HSBC Singapura. Nah, tentu bank-bank luar negeri percaya kan HSBC kan kredibilitasnya sudah diakui. Jadi Amerika percaya, oh ya, kalau lu anu jamin HSBC gue percaya deh kasarnya gitu. Karena nanti HSBC di sini posisinya apa? Kalau nanti si BCA tidak bisa bayar LC-nya, maka HSBC yang akan bayar gitu. Jadi dia langsung konfirmasi ke Amerikanya, ke Citibank-nya misalkan. Citibank, kalau BCA nanti buka LC dia nggak bisa bayar, maka gue yang tanggung. Nah, si Mandiri misalkan buka LC nggak bisa bayar, saya yang jamin. Nah, gitu. Di itu, maka LC kita diterima di luar negeri pada saat itu ya. Nah, pada saat itu pun krisis HSBC meraup untung yang besar dari bank-bank di Indonesia. Hampir triliunan. Jadi kita krisis HSBC malah kaya. Karena apa? Karena dia menjamin itu kan minta komisi. Bang, gue jamin nih bang lo, tapi gue dapat komisi dong. Komisinya berapa gitu ya. Jadi dari hasil itulah si HSBC dapat untung. Termasuk eh, apa kaya gitu ya. Nah, itu confirming bank. Kalau transferring bank ini adalah bank yang melakukan transfer. Ya, contohnya begini. Eh, Tadi kan Citibank, bank di luar negeri Citibank, di Bank Indonesia-nya BCA. BCA itu kalau dia karena dia bank devisa maka dia punya rekeningnya. Biasanya dia punya rekening di Citibank, si BCA. Jadi pada saat bayar BCA tinggal instruksikan ke Citibank. Citibank,
untuk pembayaran rekening gue di debit deh, silakan ambil rekening gue sebesar nilai LC-nya. Nilai LC-nya 500.000, ambil duit gue yang ada di rekening gue 500.000 kasarnya gitu. We authorize you to debit our account. Misal, kalau bahasa bank begitu ya. BCA we authorize to debit our account for amount of LC misalkan 500.000. Maka si Citibank begitu LC-nya clear, dia akan debit uangnya BCA di Citibank. Tapi kalau Citibank tidak punya rekening di BCA tidak punya rekening di Citibank misalkan, dia punya rekeningnya di Bank of New York, maka dia akan instruksikan Bank of New York. Bank of New York, tolong dong bayarin LC saya nomor sekian kepada Citibank sebesar 500.000. Nah, maka Bank of New York ini yang akan mentransfer duitnya BCA. Maka dia sebagai transferring bank, gitu ya, sebagai bank yang melakukan transfer atas permintaan si BCA, begitulah. Ya, mungkin seperti itulah jadinya. Nanti kita karena waktunya nanti kita cuma 40 menit ya, nanti ada latihan, nanti kita coba bahas sama-sama. Kalian selama 70 menit coba isi formulir yang saya kasih di itu ya, di portal di LMS berdasarkan info tadi, tolong diisi. Nanti untuk setelah nanti 70 menit sesi kedua kita bahas sama-sama ininya ya. Nanti kalau ini kita bahas di sesi kedua ya. Itu ya. Mungkin ada yang mau tanya? Ini kayaknya waktu kita sudah sudah mau habis. Jadi oke. Jadi untuk ininya kita tutup dulu untuk sesi pertama. Nanti sesi kedua kita setelah 70 menit. Sementara kalian isi tugas yang saya kasih ya. Saya rasa itu dulu dari saya ya. Nanti kita kembali di sesi kedua. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke ini. Santi sesi kedua. Oke, Pak. Oke, siap. Thank you. Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Oke, Terima sama-sama. kasih banyak. Yuk, Izin live, oke. Makasih, Pak. Ya, Pak. Makasih, sama-sama. Pak. Kasih, Pak. Oke, yuk.